Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang pengertian dan jenis-jenis kompetensi pendidik pada mata kuliah Pedagogi dengan dosen pengampu Ibu Fevi Sunarti MPD, pertemuan kelima Senin 25 September 2023. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya Nurlida Nurson dengan NIM 2200202026 dan rekan saya. Windy Juwitasari dengan NIM 22005043. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi pendidik. Apa itu kompetensi? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam hubungan dengan tenaga kependidikan, kompetensi menunjuk pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi sertifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Dr. Akmal Hawi dikemukakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruan. Kompetensi tersebut dapat dinilai dan sangat penting dalam hubungan dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik, dengan pula dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka membina dan mengembangkan tenaga pendidik. Slide selanjutnya. Adalah pasal 28 ayat 3 PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yakni pendidik sebagai agen pembelajaran yang harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu yang pertama Kompetensi pedagogi. adalah kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi profesional, tiga kompetensi sosial, dan yang terakhir keempat adalah kompetensi kepribadian. Selanjutnya, tentang kompetensi pedagogi akan dijelaskan oleh Windy Juwitasari. Kompetensi pedagogi yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat memahami peserta didik dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua itu melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidik untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran, disertai dari karakteristik peserta didik, materi ajaran, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat melatar belakang pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis, evaluasi, proses, dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Selanjutnya itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional menurut ahli pendidikan, sebuah pekerjaan dikatakan profesi jika dilakukan untuk mencari nafkah sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Dalam konteks profesional mengajar, menurut JB Situmorang dan
Winarno mengemukakan, secara umum, seorang guru dikatakan profesional paling tidak harus menguasai dua hal, yaitu yang pertama, menguasai materi dan ilmu pengetahuan yang diajarkan atau menjadi tanggung jawab. Kedua, menguasai cara mengajar dengan baik. Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Ia kemungkinan mereka membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan. Kompetensi profesional merupakan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan, serta menguasai terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator. Subkompetensi profesional adalah menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi dengan keilmuan indikator, memahami mata ajaran yang ada di kurikulum sekolah, memahami struktur konsep dan metode keilmuan dengan materi ajaran dan memahami hubungan antara konsep antara mata pelajaran terkait dengan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan, memiliki indikator menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis yang mendalami pengetahuan atau bidang studi. Sekian materi saya sebagai moderator. Oke, terima kasih Windy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi yang ketiga, yaitu adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan pendidik sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial. Nah, masyarakat berbeda dalam profesi lain, maka pendidik ini harus dapat menjadi pelopor utama untuk pembangunan pendidikan yang ada. Nah, kompetensi ini berhubungan dengan pendidik sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. Dua, kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga masyarakat. Dan tiga, kemampuan untuk menjalin kerjasama yang baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan profesional yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, dan berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang pertama itu kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang pendidik harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang pendidik serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, adanya kepribadian yang dewasa. Nah, seorang pendidik harus menampilkan sifat mandiri dan melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dapat dicontoh. Nah, yang ketiga, kepribadian yang arif. Apa itu kepribadian yang arif? Seorang pendidik harus menampilkan tindakan yang berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang ketiga, kepribadian yang berwibawa. Nah, kepribadian yang berwibawa berarti pendidik mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik maupun rekan kerja ataupun wali murid peserta didik kita. Yang kelima, itu memiliki akhlak mulia. Nah, seorang pendidik harus bertindak sesuai norma yang berlaku dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik ataupun yang ada di sekitarnya. Nah, kesimpulannya dapat kita ambil adalah kompetensi itu mempunyai pengertian bahwa merupakan suatu kecakapan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh semua orang pendidik dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dalam kompetensi itu terbagi menjadi 4, yaitu kompetensi
Yang pertama, kompetensi pedagogi adalah kompetensi yang memahami anak atau peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan pengembangan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian yang berupa kepribadiannya mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa setelah bakat kuliah. Yang ketiga, kompetensi profesional yang merupakan sebuah profesi yang dilakukan untuk mencari nafkah, sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Empat adalah kompetensi sosial untuk membangun kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama, berinteraksi secara efektif dan efisien. Nah, cukup sekian presentasi kami pada kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.